Pak Prihatin dianggap telah berkhianat. Oh, ngoten. Bahkan saking jengkelnya. Baru kali ini saya ketemu musang berbulu domba. Lu saking jengkelnya nih Yai sepuh alus direm. Musang berbulu domba. Niku karepe pripun to? Musang berbulu domba. Karepe iki tampilannya alus, apik, ternyata di belakangnya watak sebenarnya jelek. Kelihatan, gitu ya. loh. Pak nih. Apa-apa? Saya mau cerita. Apa? Tadi Nggak usah bisik-bisik, ngapa toh? Ora ono wong kok. Nah niki nggih arep mulai kok yo. Saya tadi tuh kan ketemu sama Kang Dayat. Dia itu bawa barang-barang. Kok diangkut ke rumah sebelah itu. Katanya diutus Pak Prihatin. Dia mau kontrak di rumah sebelah itu, Pak. Oh, rumah kosong itu. Nggih. Terus Padahal kan Pak Prihatin sudah punya rumah. di Pedukuhan Kulon. Nah, nggih. Sudah punya rumah kok malah kontrak. Pripun toh? Kok malah digeguyu? Lah, kamu ngelihatnya hanya kulitnya, latar belakang persoalannya apa tidak kamu kupas. Melihat persoalan itu menukik ke dalam. Gitu. Senengane ngoten lho. Bapak ini prison apa? Ngerti. Sebabnya apa? Jadi gini, Pak Prihatin itu kan deket banget sama Pak Dukuh Kulon. Nggih. Ya meskipun usianya beda jauh, Ya. tapi hubungannya deket. Nah, Pak Dukuh Kulon itu kan orangnya kalau ngomong simpatik, Halus. menyejukkan, halus. Lemah lembut. Betul. Nah, Pak Prihatin itu tertarik. Makin dekatlah mereka. Ya. Terus lama-lama Pak Prihatin itu punya ide. Gimana kalau Pak Dukuh Kulon itu dijadikan menantunya. Oh. Dijodohkan sama anaknya Pak Prihatin. Mbak Murtini. Mbak Murti. Iya, Murtini. Mbak Murtini. Nggih. Ah, kok kebetulan loh. Orang tuanya mau menjodohkan. Dua anak ini, Pak Dukuh Kulon sama putrane Pak Prihatin yang gede, Mbak Murtini itu, ternyata juga cocok. Gathuk nggih. Bahkan, nah ini Pak Dukuh Kulon itu aneh-aneh. Zaman sekarang, dia itu nulis surat cinta, pakai tulisan tangannya sendiri, minta agar Mbak Murtini ini mau jadi pendampingnya. Oh, dadi sing surat cinta tersebar itu. Iya. Nah, anehnya surat cinta dibuat, serahkan Mbak Murtini, disimpan. Selang seminggu, tanpa ada hujan, tanpa ada angin, ada petir menyambar. Puas, dalam arti kiasan. Ada berita yang sangat-sangat mengejutkan. Beritanipun? Pak Dukuh Kulon itu memutus hubungan secara mendadak dan secara mendadak tunangan dengan wanita lain. Ayo sakit hati. Lah ya makanya sama Mbak Murtini surat cinta itu ditunjukkan pada bapaknya, mungkin pada temennya atau yang lain aku kurang ngerti, terus difoto, disebarkan kemana-mana. Jadi sekarang bikin surat cinta
minggu depan itu dia tunangan sama orang lain. Edan to kuwi. Ya wajar kalau Pak Prihatin sakit hati tuh Pak. Oh iya, orang yang sakit hati ya sakit hati. Saudara-saudaranya juga merasakan. Terus dikumpulkan. Oh, Dikumpulkan sama Pak Prihatin. Dia curhat di situ. Saya betul-betul tidak menyangka. kok tak ditirokke. Aku nilai Pak Prihatin yang ngendika ngono kuwi kok. Ini betul-betul sesuatu yang di luar dugaan saya. Mboten sangono kuwi kok malah. Aku nyatane ngelih gitu ngono kuwi karo ngeget ya. Ngono kuwi. Saudara-saudara yang lain juga mau. Setuju, setuju. Lebih baik tidak dilanjutkan. Karena jelas-jelas Pak Dukuh Kulon itu mengkhianati Nah, jelas Mbak berkhianat. Murtini Kok, tadi. Tidak punya perasaan. Nah, terus ternyata memutus hubungan yang dimulai dari Pak Dukuh Kulon tadi, Pak Prihatin tetap di situ, itu rasanya masih kurang. Terus yang dilakukan apa Pak? Terus pindah cari kontrakan. Oh. Jadi menjauh itu tidak hanya dari sisi hubungan, tapi dari sisi fisik juga menjauh. Terus ngontrak di sini. Nggih, paham kula. Nah, kebetulan pas. Kontrak niku. Iya. Kenapa saya sebut pas? Karena kan samping rumah itu kosong. Oke, jadi Kanan kirinya masih kosong itu. Tidak ada temennya itu. Mungkin Pak Prihatin tuh butuh penenangan pikir. Nggih. Terus dia kan punya hobi nyanyi. Wah, Gitaran itu dah. nggih. Tadi si Dayat bawa gitar enggak? Wah. Lah ya itu gitarnya Pak Prihatin. Walah, nggih. Dia seneng nyanyi ya. Nanti kalau nyanyi-nyanyi kanan kirinya kosong kan tidak ganggu tetangga. Betul Pak nggih. Mbok nyanyi sakniki. Nyanyi ini lagu nih Pak Prihatin ini kok lagu lama kayak. Apa kayak? Niko. Haruskah hidupku terus begini? Ngoten niku ta? Terus tutupnya piye? Haruskah Hidupku terus begini. apa ya terus? Adakah manakah jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia? Oh Tuhan, berikan petunjukmu untuk ku jadikan pegangan hidupku. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Makanya Pak Prihatin itu sok dia disebut, sok diledek sama teman-temannya. Bukan Pak Prihatin ngundangnya. Kenapa? Pak Sambat. Karena dia suka sambat. Loh, orangnya kan kaya, sehat, keluarganya komplit, tapi masih nyanyinya yang sentimental kayak gitu. Mulai diarani Pak Sambat. Melo. Tapi enak kok Pak lagunya. Iya, cuma saya tuh curiga sedikit ini. Yang mana? Sing tadi syairnya itu tadi loh. Apakah dosaku? Apakah salah? Katakan salahku dan apa dosaku? Jangan-jangan Pak Prihatin tuh pernah berbuat salah atau berbuat dosa pada orang lain yang mungkin salah atau dosa itu lumayan besar bagi dia, tapi dia tutup sehingga itu terus terngiang di dalam batinnya, sehingga lagu ini pas, cocok bagi dia. Mula nek nyanyi itu terus gitu. Apa ini salah rusopo ya? Ya enggak tahu tuh. Enggak tahu, itu saya enggak ngerti. praduga penjenengan toh? Ya aku ya mek ngawur ngomong tuh yo. Siapa yang ngerti kalau dia punya salah, dia punya dosa kan urusan dia sendiri. Sebab apa? Di akhir lagu tadi
Aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Yo, aduh, gak piye nduk. Gede dhuwur bagus toh. Saya betul-betul tidak menduga. Oh, nek ngendika ngono kuwi. Ini betul-betul perlakuan pengkhianat yang tidak beradab. Pak Prihatin. Kamu. Diomongke tenan isin aku. Mboten wong karo bojone Pak Njur ngoten, mboten. Tunggu dulu toh Pak. Apa? Saya itu kan dengar kalau pertunangannya Pak Dukuh Kulon dan Mbak Murtini itu gagal? Ya, itu direkayasa sama Pak Lurah. Ngawur loh. Lah kan orang tuanya Pak Dukuh Kulon dan Mbak Murtini niku sebelumnya kan ketemu. Piye toh? Orang tuanya Pak Dukuh Kulon sama Pak Lurah toh? Lah nggih ketemu berdua ini ketemu sama Pak Lurah. Lurah lah. Setahu saya orang tuanya Pak Dukuh Kulon itu memang ketemu Pak Lurah. Tapi terus jangan nekat disimpulkan Pak Lurah merekayasa, yo nggak bisa loh. Pak Lurah sendiri pernah bilang, saya tidak akan ikut campur soal perjodohan. Bukan kewenangan saya. Itu kalau kamu percaya sama Pak Lurah loh. Kalau tidak percaya sama Pak Lurah, bisa membuktikan loh. Omongan dua orang ini, bapaknya Pak Dukuh Kulon sama Pak Lurah itu tentang apa? Kan tidak ada yang tahu. Nek praduga kan boleh toh Pak. Kalau mau mencurigai, jangan hanya mencurigai Pak Lurah. Curigai Pak Lurah, bapaknya Pak Dukuh Kulon, Pak Dukuh Kulon sisan, Mbak Murtini sisan, bapaknya Mbak Murtini Pak Prihatin, terus termasuk wanita yang menjadi tunangannya Pak Dukuh Kulon sekarang. Curigai semua. Nanti akhirnya kamu hanya jadi tukang mencurigai. Semuanya serba tidak jelas. Tapi kalau saya loh, lepas kamu percaya sama Pak Lurah atau tidak, misalnya Pak Lurah itu merekayasa, lah kok yang direkayasai mau? Kan tergantung Pak Dukuh Kulon sama Mbak Murtininya. Nggih. Ya sudah, persoalannya ada di dua orang itu. Yang jelas sekarang Pak Dukuh Kulon itu sama Pak Prihatin dianggap telah berkhianat. Oh, ngoten. Bahkan saking jengkelnya. Baru kali ini saya ketemu musang berbulu domba. Lu saking jengkelnya nih Yai sepuh alus direm. Musang berbulu domba. Niku karepe pripun to? Musang berbulu domba. Karepe iki tampilannya alus, api, ternyata di belakangnya watak sebenarnya jelek. Kelihatan, gitu ya. loh. Ya bukan kok menjelek-jelekan ya. Tapi selama ini Pak Dukuh Kulon itu tampilannya bagus. Nggih, halus. Halus, menarik. Iya. Tapi ada kelemahannya ya. Antara yang diomongkan dengan pelaksanaan kerjanya itu sering nggak nyambung gitu loh. Nah, nggih mula njuk dingendikake nek musang berbulu domba niku. Ayo njuk ngingkar janji barang kuwi rak ning kono kuwi. Nah, itu yang mengeluh baru Pak Prihatin. Nggih. Nah, aku nggak. Kok seneng ingkar janji toh? Ayo, itu tadi sejak dulu tuh gitu itu kok ngomongnya api, kepenak, tapi hasilnya belum tentu cocok. Mungkin ya ora iso nyambut gawe, atau mungkin dia pengen punya image yang bagus, saya nggak ngerti. Nggih. Nggak ngerti. Nah, tapi kalau itu terus menerus dan yang terkena masyarakat, apa ya kelakon seluruh masyarakat nyanyi bareng. Nyanyinya lagunya Pak Prihatin tadi. Nyanyi bener. Sak perbukuan nyanyi. Terus haruskah
hidupku terus begini dengan derita yang tiada akhir. Kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia. Ah itu nek kasusnya Pak Dukuh kulon terus menerus. Tapi kalau yang jadi dukuh bagus menyebabkan orang semangat tadi ini. Kenapa nih? Wah. Oh baru. Konco ayo. Konco ayo konco sing prayitno. Orang bersemangat. Kalau yang mimpin baik. Kalau yang mimpin antara omongan dengan perilakunya atau kerjanya beda jauh ya tadi. Apa salah dan dosaku tadi? Jangan. Alah. Arak king lokro. Ayo perkara kayak gitu kok jadi macam-macam ya. Ning jane niku sing dijodohke kalih Mbak Murtini niku njur sinten nggih? Lah ya kalau Mbak Murtini nggak tahu, yang jelas sekarang Pak Dukuh Kulon sudah punya tunangan. Lah ngene niku sinten? Nggak tahu, saya belum kenal. Tapi saya tuh jadi cuma ini ya terpaksa berpraduga ya. Berdasarkan beberapa omongan orang. Itu ternyata teman-temannya Pak Dukuh Kulon itu ya banyak yang tidak suka. Nah, jelas sekali kalau itu pertunangan sangat mendadak kok. Nggih. Mesti ono sesuatu sing belum beres toh ini. Ah nggih kok. Termasuk teman-temannya tunangannya Pak Dukuh Kulon itu katanya juga ada yang tidak suka. Lah kalau kaya dipaksa to niku Jeten? Nah nggak tahu, tapi yang jelas kan mesti ono sesuatu yang kita tidak tahu dan belum beres. Nah ini kan malah mengganggu tuh. Nggih. Tapi ya baru tunangan. Enggak nyaman ngoten mawon. Iya, kalau mereka kuat ya monggo terus. Tapi ingat banyak persoalan di lingkungannya loh. Nah, tapi tunangan loh. Besok jadinya nikah apa enggak ya kita juga belum tahu. Okay. Kalau nikah bisa bertahan apa tidak juga belum tahu. Ya serba belum tahu, masa yang akan datang kok. Itu loh. Nah, cuma yang saya lihat itu justru orang-orang yang simpati pada Mbak Murtini. Reaksinya. Waduh, Pak iki senengane ngegeti lho. Ayo ben kaget, ben ketok paham ngono lho. Kok njur nganggo dipidak barang. Itu aku kan membayangkan menceritakan teman-temannya Mbak Murtini undangan acara pertunangan itu kan sudah disebar. Ampun semebar wong ming karek jauh kok. Lah ya belum jauh baru tunangan kok. Tunangan tak jauh arep jauh, undangan pun sebar niku ki. Itu ada undangan diterima begitu dengar kabar nggak jadi. Nggih. Undangan otak terus tidak. Gitu loh. Makanya tadi saya kasih contoh itu. Bahkan ada yang disobek. Walah. Terus gambare Pak Dukuh Kulon itu dibakar. Tengen undangan niku? Lah ya sik dibakar ku undangane kok ya Pak Dukuh Kulon dibakar. Gambare sik tengen undangan niku. Kan ono gambare Pak Dukuh Kulon, Bu Murtini, Mbak Murtini. Ini sudah disebar. Terus batal. Gandeng doloro ati. Nah, teman-temannya Mbak Murtini ini kan penuh empati toh. Ngerti-ngerti kok Pak Dukuh Kulon tunangan sama orang lain. Nah, itu tuh disuwek. Diambil gambare Pak Dukuh Kulon itu tadi. Dibakar. Bahkan ada yang diletakkan itu dijak-jak. Oh, sakit hati tenan kok yo. Iya, padahal itu cuma teman-temannya loh. Nah, tapi kan sudah empatinya dalam. Iya. Makanya melu rasa. Yo kalau kebetulan aja nanti di kanan kiri ya kita ada sing dapat undangan yo ngantek berbuat seperti itu yo kita ada toleransi sedikit lah. Yo kita ngambil jarak, ojo ngantek kita dirugikan. Iya. Mereka mau begitu yo silahkan tuh ungkapan kejengkelan mereka. Iya. Tapi ya jangan sampai ganggu ketertiban umum. Aduh tetap baik-baik Iya. saja. Yang jelas Mbak Murtini itu
Sekarang jodohnya siapa belum tahu, Nggih. mau dijodohkan dengan siapa apalagi jelas belum tahu. Sudah dapat jodoh atau memang jatahnya belum dapat jodoh, ya kita belum tahu.